Halo semuanya, kenalin nama aku Khairunisa Najwa Mufidah, biasa dipanggil Najwa, Neodymium 2021. MPAB Laboratorium 2022 kemarin sudah melaksanakan interaksi yang pertama nih. Nah, di malam hari kita mendapatkan dua buah materi yang sangat daging banget. Yang pertama adalah materi Logic and Critical Thinking dari Kak Rozan. Dan yang kedua ada Self and Time Management dari Kak Tama. Penasaran kan? Stay tune ya. Dimana dengan logic thinking kita dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan berdasarkan dengan logika kita. Nah, selanjutnya gimana sih cara untuk berpikir kritis? Biasanya kita akan melakukan berpikir kritis jika menemukan sebuah masalah. Karena dari masalah tersebut kita harus mencari data dan beberapa argumentasi. Argumentasi ini bisa diambil melalui dua cara. Yang pertama itu deduktif, di mana kita telah mengetahui sebuah ide, lalu kita observasi dan akhirnya mendapatkan kesimpulan. Atau yang kedua ada induktif, kita lakukan observasi, lalu kita menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari data dan argumen tersebut, kita gabungkan untuk dianalisis menjadi sebuah konklusi. Konklusi tersebut akan kita komunikasikan sebagai problem solving ataupun decision making yang kita buat. Selanjutnya, aku juga bakal ngasih tahu nih gimana sih cara lain untuk berpikir kritis. Selain dari yang aku sebutin tadi, kita juga dapat melakukan analisis dengan 5W1H. Selanjutnya ada analisis SWOT, selanjutnya lagi ada Bloom Taxonomy, dan yang terakhir adalah task focus. Nah, aku juga mau ngasih tips nih gimana caranya berpikir kritis kita itu lebih meningkat. Yang pertama adalah dengan masuki keadaan yang banyak kritisnya. Karena berpikir kritis itu tergantung dengan sebuah kondisi. Kedua, jangan pernah merasa bahwa berpikir kritis ini merupakan sebuah kritikan. Karena berpikir kritis itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan untuk mengkritik. Yang ketiga, kita harus lebih open-minded dan mau terbuka dengan beberapa argumen orang lain. Yang terakhir, tidak selalu berpikir kritis ini digunakan karena berpikir kritis ini merupakan rangkaian yang sangat panjang sehingga akan membuat kita lelah dan membuang waktu kita. Jadi, pilih-pilih dulu ya kegiatan mana yang bisa kita lakukan untuk berpikir kritis. Lanjut part 2. Tapi bercanda, hehe. Yang kedua ada self and time management. Self management merupakan kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kita dapat melakukan suatu hal, kita juga sudah tahu apa yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, self management diriku sendiri ini juga didukung oleh dua hal. Yang pertama adalah time management, yang kedua adalah stress management. Dan kedua hal tersebut juga dipaparin nih sama Kak Tama, di mana time management ini dapat membantu kita untuk disiplin terhadap waktu dan deadline. Dan yang kedua, stress management dapat membantu aku untuk latih mental health aku sendiri, di mana aku tidak akan stres ketika aku chaos dan lain sebagainya. Atama juga memaparkan beberapa hal, diantaranya adalah konsistensi dan kemampuan untuk beradaptasi juga lain sebagainya. Kak Tama juga menjelaskan beberapa hal terkait skill self-management. Yang pertama itu adalah keep promise gitu, berjanji. Nah, self-management ini tergantung dengan konsistensi yang kita lakukan. Yang kedua itu jangan pernah melihat sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Jadi, fokuslah dengan apa yang dapat kita kontrol. Kita juga nggak boleh untuk menyalahi suatu keadaan, tapi cobalah lihat sisi baik dari sebuah kesalahan tersebut atau sebuah kejanggalan tersebut. Yang keempat, ketahui diri kita sendiri, sadar diri mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Nah, time management sendiri disokong untuk melakukan dan menyelesaikan semua kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kita kan nggak bisa ya untuk meminta lebih dari 24 jam, tapi kita bisa untuk mengatur acara yang akan kita lakukan. Gimana caranya? Biasanya ada sebuah matriks yang disebut priority management, mana kita membedakan mana yang urgent dan tidak urgent, mana yang penting dan tidak penting. Nah, kita bisa masukin tuh di matriks tersebut, akhirnya kita kualifikasi dan kita lakukan mana yang perlu kita lakukan. Nah, itu dia beberapa hal yang udah aku dapat selama mengikuti MPAB Interaksi ke-1 sesi malam. Semoga kalian juga dapat mengambil hikmahnya ya.